Selamat siang Bu Setia, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan chapter 4 dan 5 yang beranggotakan saya sendiri Diana Rosari, Kristo Nathanael, Nicholas Dias, dan Bruce Carl Sencang. Untuk case yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nicholas. Silakan Nicholas. Amateur Swiss German Chemical Organization, yaitu sebuah organisasi dewasa secara budaya berbeda dalam banyak hal. Yang utama, perbedaan hasil dari ukuran, usia, dan bahwa itu dikelola sepenuhnya oleh manajer umum yang dipromosikan. Lalu ketika kita berbicara tentang budaya, kita harus mengingatkan diri kita sendiri untuk menentukan jenis organisasi. Budaya makro itu bersarang di dan seberapa besar dan tua itu. Lalu case yang kedua, Ciba Geigy Company in Basel, Switzerland. Ciba Geigy Company pada akhir 1970-an dan awal 1980-an adalah multinasional, multidivisi, geografis terdesentralisasi kimia perusahaan yang berurusan dengan farmasi, bahan kimia pertanian, industri bahan kimia, zat pewarna, bahan kimia fotografi, dan beberapa bahan kimia produk konsumen. Akhirnya bergabung dengan mantan pesaing Sandoz untuk menjadi apa yang sekarang Novartis. Konsultasi saya awalnya pada pengembangan karir berkembang dengan menjadi berbagai kegiatan konsultasi lainnya yang berlangsung hingga pertengahan 1980-an dan berfokus pada beberapa budaya utama perubahan. Lalu artifact Encountering Ciba Gray. Pertemuan awal saya dengan perusahaan ini adalah melalui panggilan telepon dari Kepala Pengembangan Manajemen, Dr. Jürg Leopold, bertanya apakah saya bersedia untuk memberikan ceramah pada pertemuan tahunannya di Swiss. Ciba Geigy mengundang 40 hingga 50 eksekutif mereka di seluruh dunia, bersama dengan satu atau dua orang luar untuk pertemuan 3 hari yang akan diadakan di Swiss Resort. Tujuannya adalah untuk meninjau strategi dan operasi dan merangsang kelompok dengan meminta dosen luar hadir pada topik kepentingan perusahaan. Lalu kesimpulannya, betapa berbedanya awal pertemuan dengan organisasi ini berasal dari kontak pertama saya dengan DEC dan betapa sulitnya sejak awal untuk menentukan apakah ini adalah refleksi budaya makro Swiss Jerman, efek kimia teknologi, atau sejarah perusahaan, atau fakta bahwa pemimpin saat ini telah Americanized selama bertahun-tahun di Amerika Serikat subsidiari. Kesimpulan sebuah perusahaan itu harus menganalisa. Contohnya melihat latar belakang perusahaan ini condong ke A atau ke B. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada espouse, belief, and value. Keyakinan dan nilai-nilai biasanya membangkitkan yang terbaik ketika Anda bertanya tentang diamati perilaku atau artefak lain yang menyerang Anda sebagai anomali atau tidak konsisten. Jika saya bertanya kepada manajer di Ciba Geigy, mengapa mereka selalu pintu mereka tertutup, mereka akan dengan sabar dan agak merendahkan menjelaskan kepada saya bahwa ini adalah satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dan bahwa mereka dihargai bekerja dengan tinggi. Pertemuan adalah kejahatan yang diperlukan dan hanya berguna untuk mengumumkan keputusan atau mengumpulkan informasi. Assumption di Ciba Gray Company Culture Paradigm. Banyak nilai-nilai yang diartikulasikan memberikan rasa kepada perusahaan ini, tetapi tanpa menggali lebih dalam asumsi, saya tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana hal-hal bekerja. Sebagai contoh, artefak yang melanda saya sebagian besar karena saya bekerja dengan organisasi ini dengan mandat untuk membantu menjadi lebih inovatif, adalah perilaku anomali yang terhubung dengan memo yang saya tulis berdasarkan pembelajaran saya bagaimana perusahaan berhasil mengelola proses downsizing yang sulit. Membangun paradigma budaya untuk Ciba Geigy memungkinkan bagaimanapun untuk fakta bahwa saya tidak memiliki hampir sebanyak informasi dalam hal ini karena saya dalam kasus diisi
Karena asumsi-asumsi ini tidak seketat terkait sebagai di sisa yang saya menjanjikan mereka hanya sebagai daftar antara lain. Pertama, penelitian ilmiah adalah sumber kebenaran dan ide-ide yang baik. Kedua, misinya adalah untuk membuat dunia yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan dan produk. Yang ketiga, kebenaran dan kebijaksanaan berada pada mereka yang memiliki lebih banyak pendidikan dan pengalaman. Yang keempat, kekuatan organisasi adalah dalam keahli dari setiap peran penghuni. Kerjaan adalah rumput sendiri. Yang kelima, kami adalah satu keluarga dan saling menjaga. Tapi sebuah keluarga adalah hierarki dan anak-anak harus mematuhi. Yang keenam, ada cukup waktu, kualitas, akurasi, dan kebenaran lebih penting dari kecepatan. Yang ketujuh, otonomi individu dan organisasi adalah kunci keberhasilan sehingga selama seseorang tetap terkait erat dengan orang tua seseorang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah ini kami menarik kesimpulan yang pertama itu adalah Ciba-Geigy telah tumbuh dan mencapai banyak keberhasilannya melalui penemuan mendasar yang dibuat oleh sejumlah peneliti di laboratorium penelitian pusat perusahaan. Sebagian besar budaya dasar dapat dikaitkan dengan budaya makrokimia, yang adalah disiplin hierarkis. Di mana disiplin hierarkis formal ini, eksperimen harus dilakukan hati-hati untuk menghindari ledakan, kebakaran, dan bau tidak sedap. Diisi didasarkan pada teknik listrik di mana bermain-main tidak hanya mungkin tapi sering diinginkan. Yang kedua, kami menarik kesimpulan bahwa pada bulan Desember, jika seorang gagal dalam pekerjaan, asumsinya akan membuat bahwa ketidakcocokan daripada kegagalan pribadi dan individu akan diizinkan untuk menegosiasikan tugas baru. Next, Bruce. Selanjutnya, di Ciba-Geigy, individu diharapkan menjadi tentara yang baik dalam melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dan selama mereka dianggap melakukan yang terbaik, mereka akan disimpan dalam pekerjaan. Pada bulan Desember, individu diharapkan untuk menegosiasikan bidang kebebasannya dan kemudian bertanggung jawab penuh untuk laporan jika hal-hal yang tidak berhasil, sehingga pekerjaan dapat dinegosiasikan ulang. Mengarah ke struktur pekerjaan yang jauh lebih cair dan banyak lagi komunikasi vertikal dan lateral seputar masalah kerja. Kedua, perusahaan memiliki asumsi bahwa masa jabatan setelah orang diterima, mereka mungkin tetap terkecuali atau mereka gagal dalam cara yang besar atau melakukan sesuatu yang ilegal atau jelas tidak bermoral. Next. Setelah saya memahami paradigma Ciba-Geigy, saya dapat mengetahui bagaimana untuk beroperasi lebih efektif sebagai konsultan. Ketika saya mewawancarai lebih banyak manajer dan mengumpulkan informasi yang akan relevan dengan apa yang mereka coba untuk lakukan, alih-alih mencoba mengedarkan memo ke berbagai cabang organisasi Ciba-Geigy melalui klien kontak saya, Dr. Leopold, saya menemukan bahwa jika saya memberikan informasi secara langsung, bahkan jika itu tidak diminta, itu diterima saya. Itu diterima karena saya adalah seorang ahli, katanya. Jika saya ingin informasi yang beredar, saya mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait pihak-pihak terkait untuk lebih inisiatif sendiri. Atau jika saya pikir itu perlu untuk beredar ke dalam organisasi, saya memberikannya kepada bos dan berusaha meyakinkan bahwa informasi akan relevan lebih rendah ke bawah. Next, Bruce. Selanjutnya ada di chapter 5, itu tentang a developmental government organization in Singapore. Next. Case ketiga ini ada Singaporean Economic Development Board atau EDB. Dalam 30 tahun, Singapura telah berubah dari negara dunia ketiga dengan PDB per kapita mencapai 500 US dollar menjadi PDB per kapita sebanyak 15.000 US dollar dan berada di ujung dunia industri yang kaya. Kisah Singapura dimulai dengan visi yang dimiliki oleh pemimpin politiknya yaitu Lee Kuan Yew dan rekan-rekannya yang menggabungkan visi bersama mereka dengan keinginan untuk menjadikan bekas koloni Inggris ini menjadi kota global dengan kemampuan bisnis yang luar biasa. Visi ini dianggap sebagai keyakinan dan nilai yang dianut, dan hal ini selaras satu dengan yang lainnya. Next. EDB ini sangat sukses pada tahun 1990. Kemudian pimpinan EDB ini menyewa seorang jurnalis untuk menulis cerita ini, tapi memutuskan bahwa budaya mereka lah yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Jadi di EDB ini si pemimpinnya itu memberitahu
kalau yang membuat perusahaan mereka sukses itu dari budaya mereka sendiri gitu. Sehingga mereka mencari seorang yang tahu tentang budaya dan berkonsultasi dengan Lester Thurow yang saat itu menjadi dekan sekolah MIT Sloan, tempatnya mengajar. Dia menyarankan untuk menyelidiki kisah sukses pemimpin lainnya dari 3 perspektif. Yang pertama itu ada pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Yang kedua ada pandangan berbagai CEO yang telah memutuskan untuk berinvestasi di Singapura dengan membangun pabrik dan penelitian organisasi di sana. Dan yang ketiga adalah analisis saya tentang artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar yang dapat disimpulkan dari semua data ini. Selanjutnya adalah pandangan EDB tentang dirinya sendiri diperoleh melalui wawancara intensif dengan semua pimpinan yang telah menciptakan dan mendukung EDB selama 3 dekade terakhir. Para pemimpin EDB jelas sangat bangga dengan pencapaian mereka dan ingin studi tersebut didokumentasikan elemen-elemen positif dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi mereka juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka ingin belajar dari analisis saya tentang kelemahan mereka dan tantangan pembelajaran di masa depan yang kemungkinan terjadi. Dengan kata lain, saya harus kritis sekaligus positif. Next. Yang selanjutnya itu adalah paradigma kontekstual, yaitu tentang asumsi tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Asumsi ini mengarah pada penciptaan EDB dan memberikan nilai-nilai yang dianut yang mempengaruhi bagaimana EDB akan mendefinisikan misinya dan mengatur dirinya sendiri. Paradigma konseptual ini terdiri dari 6 hal yang saling terkait. Yang pertama itu ada kapitalisme negara atau state capitalism. Yang kedua ada stabilitas politik jangka panjang mutlak atau absolute long range political stability. Yang ketiga ada kerjasama antar sektor. Yang keempat ada layanan masyarakat yang kompeten dan jujur. Kelima ada mengutamakan rakyat dan meritokrasi. Dan yang terakhir ada pragmatis strategis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Terima kasih. Terima kasih, Kristo. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang tadi dibahas oleh Kristo. Yang pertama ada kapitalisme negara atau state capitalism. Para pemimpin Singapura dan EDB mengasumsikan dan menerima begitu saja bahwa pemerintah dapat dan harus memainkan peran kewirausahaan yang aktif dalam pembangunan ekonomi, dan oleh karena itu harus menjalankan kepemimpinan melalui Dewan Hukum Kuasa Pemerintah. Next, Bruce. Yang selanjutnya ada stabilitas politik jangka panjang mutlak atau absolute long range political stability. Asumsi inti kedua yang terkait erat yang mendominasi pemikiran dan tindakan Singapura sebenarnya adalah kumpulan dari 3 asumsi yang saling berhubungan. Yang pertama, bahwa pembangunan ekonomi harus mendahului perkembangan politik. Yang kedua, bahwa pembangunan ekonomi jangka panjang yang berhasil hanya dapat terjadi jika ada stabilitas politik. Dan yang ketiga, bahwa stabilitas politik dapat dicapai dan dipertahankan hanya dengan kontrol pemerintah yang tegas, tetapi jinak yang mengarahkan semua segmen masyarakat. Next, Bruce. Yang selanjutnya ada kerjasama antar sektor atau collaborate among sector. Para pemimpin politik Singapura berasumsi bahwa pembangunan ekonomi hanya dapat berhasil jika bisnis, buruh, dan pemerintah secara aktif bekerja sama satu sama lain dalam memenuhi tujuan bersama membangun bangsa. Kerjasama antar organisasi dianggap penting untuk memberikan insentif dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor manufaktur dan jasa. Next, Bruce. Yang selanjutnya ada layanan masyarakat yang kompeten dan jujur atau unincorporatable component civil service. Para pemimpin politik Singapura berasumsi bahwa kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi investor akan dijamin oleh pemerintah dan layanan kemasyarakatan yang kompeten dan jujur dioperasikan dengan seperangkat aturan yang terbuka. Pemimpin Singapura yang merupakan investor hanya akan tertarik pada negara berkembang yang tidak hanya memiliki stabilitas politik, tetapi juga pemerintah yang kompeten, seperangkat aturan yang jelas, dan tidak adanya korupsi. Next, Bruce. Yang selanjutnya ada mengutamakan rakyat dan meritokrasi atau primacy of people and meritocracy. Pemimpin Singapura berasumsi bahwa satu-satunya sumber daya yang mereka miliki adalah orang-orangnya dan potensinya. Oleh karena itu, mereka harus memilih yang terbaik dan mengembangkannya. Dari asumsi ini tumbuh keputusan politik untuk menyediakan semua orang pekerjaan dan perumahan. Next. Yang selanjutnya ada pragmatis strategis atau strategic
pragmatism. Secara bersama-sama, kelima asumsi ini menggambarkan apa yang mungkin paling baik disebut pragmatisme strategis, karena terdapat strategi jangka panjang yang jelas yang mencerminkan budaya Tionghoa, tetapi penerapannya dipikirkan secara pragmatis setiap hari, dan diekspresikan dalam aturan yang sangat rinci tentang bagaimana kehidupan itu seharusnya dijalani. Next. Yang selanjutnya ada paradigma budaya IDB sebagai budaya organisasi. IDB sebagai organisasi terpisah yang bersarang dalam paradigma kontekstual adalah seperangkat paradoks dan anomali dari sudut pandang barat, tetapi asumsi dasarnya konsisten satu sama lain, dan memungkinkan organisasi berfungsi secara efektif. Paradigma ini paling baik dijelaskan dalam 6 asumsi dasar, yaitu yang pertama ada teamwork individualistic groupism, yang kedua cosmopolitan technocracy, yang ketiga boundaryless organization modulated openness, yang keempat non-hierarchy, the boss as patron, coach, and colleague. Yang keempat, extended trust relationships, clients as partners and friends. Dan yang terakhir, commitment to learning and innovation. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bruce. Terima kasih. Baik, makasih Diana. Selanjutnya adalah paradigma yang pertama, yaitu teamwork individualistic groupism. EDB berasumsi bahwa jenis kepemimpinan yang terbaik adalah membangun tim dan tanggung jawab utama anggota tim adalah memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Karyawan EDB tampak sama-sama nyaman bekerja secara kompetitif satu sama lain dalam membuahkan hasil sekaligus berdedikasi penuh kepada tim, EDB, dan negara. Cosmopolitan technocracy. EDB berasumsi bahwa mereka hanya bisa berhasil jika merekrut yang pertama adalah dari orang-orang yang terbaik dan terpandai berdasarkan kinerja skolastik. Yang kedua, petugas yang memiliki inisiatif pribadi tingkat tinggi yang memungkinkan mereka untuk bekerja di area bisnis dan pemerintahan yang tidak dapat diprediksi dan belum dipetakan. Yang ketiga, petugas yang berorientasi teknis dan terlatih karena jenis usaha yang akan dipromosikan biasanya berbasis teknik. Yang keempat, pejabat dengan orientasi kosmopolitan berdasarkan pendidikan luar negeri dan minat untuk bekerja dengan dan dalam pengaturan bisnis di luar negeri. Yang terakhir adalah petugas dan manajer yang berorientasi pada tim dan memiliki level tinggi. Yang selanjutnya adalah boundaryless organization, modulate openness. EDB menekankan informasi yang tepat waktu, akurat, dan tersebar luas sebagai hal penting untuk pengambilan keputusan. Seringkali menggambarkan dirinya sebagai organisasi tanpa batas. Dua asumsi dasar beroperasi di balik prinsip ini. Satu mengacu pada operasi internal, dan satu menghubungkan kembali ke asumsi kontekstual tentang kolaborasi sektor. EDB berasumsi bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi fungsinya adalah dengan mengembangkan dan memelihara saluran terbuka ke sektor-sektor pemerintah lainnya, serta sektor swasta dan tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah non-hierarchy, the boss as patron, coach, and colleague. EDB secara implisit mengasumsikan bahwa manajer dapat berhasil hanya jika mereka memiliki rasa otonomi yang kuat dalam menjalankan tugasnya, kemauan untuk mengambil keputusan melalui proposal formal hingga hierarki, kesediaan untuk terbuka dan jujur dalam mengungkapkan informasi hingga hierarki, kemauan untuk melakukan tindakan ketika tugas membutuhkannya. Pada saat yang sama, mereka berasumsi bahwa manajer harus menunjukkan penghormatan kepada atasan bila diperlukan, terutama di depan umum, tempat umum. Extended trust relationship, client as partner and friends. Salah satu ciri perbedaan yang penting dari EDB adalah konsepsinya bahwa investor luar negeri akan menjadi teman, mitra, dan bahwa hubungan ini akan terjalin dalam waktu yang panjang, dan juga hubungan ini akan saling menguntungkan bagi perusahaan dan juga Singapura. Sehingga EDB berasumsi bahwa misi jangka panjang Singapura dapat terpenuhi jika investor awal terus berinvestasi dan menjadi komitmen untuk mentransfer teknologi dan pelatihan ke tenaga kerja Singapura.
Commitment to Learning and Innovation. Komitmen terhadap inovasi juga bersifat paradoks, karena begitu banyak analisis budaya masyarakat Asia menekankan pandangan yang fatalistik, penerimaan keharmonisan yang dengan alam, dan komitmen terhadap stabilitas dan harmoni dalam struktur sosial. Jelas Singapura telah memadukan apapun warisan Asia yang dimiliki dengan sikap proaktif yang lebih barat bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi. Commitment to Learning and Innovation. EDB dan juga pemerintah Singapura berasumsi bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi visinya tentang pembangunan adalah belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman sendiri, dan terus berinovasi dalam menangani masalah apapun yang ditemukan untuk mencapai tujuan. Salah satu peran penting EDB adalah tetap berhubungan dengan apa yang terjadi di seluruh dunia. Pengetahuan yang diperoleh menjadi sumber utama bagi pemerintah dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.